Berbicara tentang radio, teringat dulu, waktu masih SMA, masih SD, SMP lah, pokoknya mah zaman-zaman radio, zaman-zaman kita sering, memberikan pesan ke radio untuk request lagu seperti, mau request lagu apa nih disesuaikan dengan hati kita gitu lagu. Tapi, kebanyakan lagu-lagu galau dulu, lagu-lagu ya begitulah tentang percintaan. Nah, podcast seru kali ini kita akan membahas tentang sekelumit tentang radio. Di samping itu kita juga akan membahas tentang perkembangan radio eh, di balik adanya podcast seperti yang sedang viral saat ini. Banyak konten-konten yang membuat podcast seperti ya eh, saya tidak bisa sebutkan lah siapa-siapanya. Dan kali ini saya ditemani oleh narasumber sekaligus beliau juga penyiar, Teh Linda, mantan penyiar Teh Linda. Oke, halo. Teh Linda gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Teh? Sekarang lagi sibuk merintis usaha sih, mulai dagang online kayak gitulah, yang hijab online kayak gitu. Oh, hijab online ya, usaha online. Nah, ngomongin usaha nih Teh, di era pandemi ini gimana sih Teh usaha? Wow, pokoknya sesuatu sekali ya. Apa ya? Kalau misalnya ngomongin usaha, apalagi di era pandemi seperti ini, khususon untuk yang online itu pasti bakalan sedikitnya ada kenaikan. Mungkin karena orang-orang kan karena ada pandemi juga ya, mereka jadi malas keluar. Social distancing. Social distancing. Mereka jadi malas keluar, mungkin masih parno dengan virus COVID-19 yang dibawa sama orang-orang gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, cukup signifikan sih untuk usaha online yang sekarang sedang dirintis ini sebenarnya cukup signifikan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pas pertama apa sih namanya pandemi PSBB PSBB bukan lockdown. karantina lockdown ya. Itu sempat turun banget tapi sekarang alhamdulillah sih mulai stabil. Jadi tadi Teteh mantan penyiar ya, banting setir jadi usaha kecil-kecilan gitu ya, usaha online. Nah, ngomongin ketika Teteh waktu jadi penyiar nih Teh, gimana sih perjalanan karir dari awal Teteh menjadi penyiar sampai Teteh banting setir sekarang kan jadi ya bisnis lah, jadi bisnis ya. Sebenarnya sih dari awal mulai karir ya. Jadi dulu tuh mau masuk kuliah, sebenarnya dari dulu emang udah interest sama komunikasi. Dulu tuh pengen kuliah banget di jurusan komunikasi, Vkom ya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah sampai tapi nggak diizinin sama orang tua karena memang yang namanya Vkom kan nggak ada di Sumedang, ada di luar Sumedang, luar kota. Sementara orang tua tidak sama sekali tidak mengizinkan kalau saya tuh harus jauh dari mereka. Saya bebas lah pokoknya. Akhirnya memutuskan untuk kuliah di Sumedang karena di negeri. Tahu kan sekolah negeri? Kampus negeri di Sumedang. Akhirnya saya masuk ke swasta. Masuk ke swasta itu juga karena lihat di brosurnya itu ada UKM radio, akhirnya masuk ke sana. Terus dari sana di UKM radio mulai belajar. Tahun 2015 mulai siaran di radio komersil. Itu kurang lebih selama 2 tahun. Cuma 2 tahun aja karena selebihnya keluar karena harus fokus skripsi juga. Kayak gitu. Keluar gitu sih. Jadi kalau misalnya disebut yang benar-benar ngerasain real siaran di radio komersil itu dari tahun 2015 sampai terakhir sekarang 2020. Terakhir itu siaran di bulan Juli. Berarti berapa tahun tuh Teh? Dari tahun berapa sampai 2015 sampai 2020 kurang lebih 5 tahun. 5 tahun berarti Teteh berkecimpung di dunia penyiaran radio. Iya. Mantap. Berarti pengalaman Teteh Linda ini sudah teruji berarti. Masih banyak sebenarnya yang lebih pantas duduk di sini daripada gue. Jadi takut banget gue. Terkadang gue juga kan baru pertama kali nih podcastan ini. Jadi
memang pola komunikasi itu sangat penting. Biasa kita kan kalau misalkan ngobrol nih, ngobrol kalau nggak di luar kegiatan seperti ini, ya ngobrol kan ya kumaha sabelang bentos, maksudnya sebelang bentos kan jadi nggak terpaku oleh suatu bahasa yang baku gitu. Lo gue manesia kalau bahasa Sunda kan, Iya. seperti itu. Nah, di bahasa-bahasa ketika dibenturkan dengan kegiatan seperti ini, memang komunikasi yang mungkin teteh kan dulu interest dari komunikasi ya. Iya. Nah itu ada sedikit apa ya, tantangan dan ilmunya gitu. Oh jelas. Jadi cara menyampaikan yang baik itu seperti apa, bahasanya harus seperti apa, seperti itu kan teh? Iya betul. Nah berbicara tentang perjalanan teteh selama menjadi penyiar radio, ada nggak teh cerita unik? Banyak banget. Cerita unik. Banyak banget sebenarnya dari mulai awal siaran ya. Pas pertama itu di radio komersil. Pertama kan itu yang namanya nervous segala macam. Wah pokoknya campur aduk itu pertama kali. Harusnya siaran tuh 3 jam. Ini malah 2 jam selesai. 2 jam selesai. 2 jam selesai, jam kedua udah pamit. Kenapa tuh? Karena saking nervousnya, terus pengen kayak, aduh pengen cepet selesai lah, gue gak mau kayak gini terus gitu kan, malu udah ngomong kalimatnya itu doang. Padahal itu belajar siaran tuh dari tahun 2013. Bukan karena ada yang misalkan orang tua telepon. Nervous banget, nervous udah kayak gitu. Kayak apa ya? Pokoknya jam kedua tuh udah pamit, otomatis manajer turun dong. Iya. Itu kamu apa-apaan? Di jam kedua udah pamit aja, udah closing. Terus gue kayak ya udah habis itu udah di briefing lagi, dimarahin lagi sama manajer. Itu pas acara apa itu? Itu acara ya pokoknya dari jam 1 sampai jam 3. Jam 1. Bukan, tadi jam 1 sampai jam 4. 3 jam kan ya? Jam 1 sampai jam 4. Jam 3 udah closing. Acara anak muda pokoknya. Pokoknya gue kalau misalnya siaran di sini, pokoknya segmennya anak muda. Sekarang kan suara gue tuh kayak imut. Oh iya. Kayak SMA walaupun aslinya enggak kayak gitu. Emang aslinya berapa tahun itu? Sensitif banget. Tapi ketika itu pas nervous kan, tiba-tiba teteh keluar. Nah itu sedang sama narasumber atau enggak? lagi siaran sendiri. Lagi siaran sendiri. Dan tau gak sih hal apa yang harus dijaga waktu kita siaran? Apa tuh? Mood. Lo kalau orang yang kemudian, jadi gak usah kerja di penyiar, gak usah. Tapi sekarang kita moodnya lagi bagus. Moodnya lagi baik. Moodnya saya lagi baik, makanya saya bisa tawarin di sini. Tapi kalau misalnya lagi nggak baik, kan kita dituntut kalau di depan kamera harus tetap senyum. Iya, kita di depan kamera dituntut harus tetap. Mudah banget anjir. Harus memberikan energi positif kepada pendengar. Dan ya itu salah satu tugas penyiar seperti itu. Jadi kalau misalnya kita apa ya lagi bete atau mungkin kita lagi slack sama pasangan atau mungkin sama temen atau mungkin kita ada misalnya kerjaan lain ya gak ada masalah. Ketika lo masuk ruang siaran ya udah lo anggap masalah itu nggak ada. Karena bagaimanapun ketika lo udah duduk, lo udah berhadapan sama mic, no matter what happen, you must keep your smiling voice. Yang harus fokus. Iya. Memberikan yang terbaik buat pemirsa. Betul. Begitu pemirsa. Jadi penyiar radio itu ya terlihat seperti yang happy. Padahal kita juga masalah banyak. Ketawa-ketawa seperti yang bebas lah, nggak ada beban. Padahal mah ya silakan dijawab oleh penyiar. Pokoknya mood lah itu salah satu syarat harus menjaga mood ya. Ya harus ngejaga mood itu sama ya udah lo kalau misalnya udah di depan mikrofon ya udah lo harus profesional. Lepas lo anggap masalah di hidup lo nggak ada. Karena beban sekarang tuh lo kayak ini pendengar harus ceria. Ketika gue duduk di sini mereka dengar suara gue, mereka harus bisa ceria, mereka harus bisa mendengarkan siaran gue dengan asyik gitu tanpa ada beban apapun. Iya benar. Nah ngomongin tadi kan yang unik. Nah sekarang kan ya mungkin perjalanan pasti tidak selamanya baik gitu kan. Pasti berwarna lah seperti pelangi. Nah ada nggak pengalaman buruk atau yang kurang mengesankan lah di hati Teh Linda di
di hati lu sebagai penyiar lah. Sebenarnya di pekerjaan apapun itu suka duka pasti selalu ada ya. Oke, sepakat. Suka duka pasti selalu ada. Cuman mungkin kalau misalnya di dunia penyiaran dan pengalaman gue Lo WN ya. pengalaman saya aku gitunya Berat gimana? Beratnya gimana sih? Ya. enggak sih ya. Oke, ini aja ya. Waktu kalau misalnya pas siaran itu kayak muterin lagu, kadang ego penyiar tuh harus diturunin. Oke, gue mau muter lagu yang gue suka aja gitu kan, bodo amat gitu pendengar mau suka atau enggak, yang penting pendengar bisa ngikutin alur gue siaran gitu kan ya. Dan waktu itu kayak yang siang-siang panas gitu kan ya, tengah hari, gue milih lagu yang sedikit apa ya, bisik, sedikit bisik. Hardcore kayak gitu? Enggak. Tapi kayak yang Paramore. Iya. Kayak gitu. Betul, terus lagu-lagunya barat semua. Sementara segmen di Sumedang itu yang denger tuh orang tua, jarang banget anak muda yang ngedenger radio. Makanya diprotes habis-habisan. Ada yang denger kayak sampai SMS kayak gini, Nora hari uang ngapain kos gitu, ada itu lagu kos gitu. Ya udah, tapi kurang bisa cuek aja gitu. Jadi pemirsa, yang dimaksud oleh Teteh tadi dibicarakan oleh bahasa Sunda, jadi maksudnya itu kenapa sih siang-siang, kan jadi kalau di waktu itu Teteh sebagai penyiar ya, yang kebanyakan ngedengerin itu kan anak muda, orang tua. Ketika terik panas matahari kan harusnya lagu-lagunya yang menyesuaikan lah gitu dengan keadaan. Akan tetapi dia waktu itu ego. Iya, apa namanya? Ego penyiarnya. Iya, tiba-tiba muterin lagu yang ya kurang sedikit keras lah, sedikit ya. Keras gitu, jadi beraliran rock. Didengarkan oleh orang tua, jadi ya banyak biasalah itu. Biasalah ya. Kalau misalnya, karena ketika kita menargetkan pasar kita anak muda, sementara anak muda di sininya udah cuek sama yang radio, yang mau nggak mau orang tua tetap yang dengerin. Kan dari dulu kaum tua dan kaum muda kan suka bergesekan. Nah, mengenai itu khususnya nih di Sumedang ya, di lokal rakyat kita, di daerah kita, pendengar itu lebih banyak yang muda atau yang tua sih menurut Teteh gitu? Di sini di Sumedang yang tua. Yang tua. Karena satu hari di tempat kerja yang pertama, di radio yang pertama aku nyemplung di sana, itu kan ada kayak kita launching kan. Sebenarnya itu radio lama, cuma di branding pakai nama baru katanya. Terus ada undangan untuk para fans yang memang setia selalu mendengarkan radio. Lo isinya tahu gak sih? Ibu-ibu sama bapak-bapak semua. Ibu-ibu sama bapak-bapak? Iya. Gue yang kayak sempat mengharapkan, ya mana tahu ya orang bawa nyemplung juga gitu kan ya. Lah, semuanya isinya. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ada teman juga yang ngingetin. Tapi di situ gua udah kebayang itu, itu tantangan gua gitu, harus ngadapin yang, karena kan ya mungkin yang tua itu dalam segi usia mungkin jauh mungkin dari ya, juga jauh. Nah, selera juga mungkin ya gimana lah, bertentangan sekali. Iya, itu maksud gua itu. Sebenarnya ya kalau di Sumedang yang dengerin radio tuh cuma 10 menit orangnya ke situ aja. Jadi jarang, mungkin ada juga yang lain, tapi tidak serajin mereka ketika mendengarkan radio. Nggak 24 jam gitu radionya di setelnya, kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya kita siaran tuh ya udah, kalau misalnya karena kita juga gimana perintah dari manajer kan sama tim programmer, kalau misalnya acaranya di segmennya anak muda, ya lo harus ngebawainnya ya seperti anak muda, kayak gitu. Karena beda-beda. Kalau misalnya segmennya anak muda ya udah. Segmennya apa? Anak muda. Tapi pernah di segmen orang tua? Pernah. Di dangdut saya pernah. Oh, dangdut. Oh my god. Dangdut saya pernah. Tapi setuju nggak teh kalau dangdut tuh musik pemersatu bangsa? Oh, setuju. Tapi ada satu lagi, satu band pemersatu bangsa juga. Apa? Slang. Apapun konsernya bendera slang selalu berkibar di mana-mana. Iya, sama Oi. Ngomongin ini teh. Apa? Tadi gua nangkep dari omongan Teteh mengenai pendengar
hadir podcast sebagai apa ya, alternatif dari radio itu sendiri, karena kan podcast ini hampir mirip, bahkan mirip kalau kalau kata saya, kalau kata gua, kalau kata aku, apapun lah apapun seenaknya lah, aja, mau iya. saya mau gue mau lu dari tadi ngomong gue lu kayak canggung gitu, nanggung. Jadi anak muda ini kan lebih beralih ke podcast nih. Udahlah, gua ngedengerin podcast aja, entah itu curhatan atau misalkan seperti berbicara tentang satu topik dengan narasumber yang berbeda-beda, atau misalkan apapun lah gitu. Nah, gimana sih, berpengaruh nggak dengan kehadiran podcast ini radio? Pengaruh sebenarnya. Kalau misalnya di sini ya, khususnya di sini, kita bahas di sini aja karena di luar saya belum pernah main di luar. Kalau di sini kenapa anak muda tuh beralih ke podcast? Salah satunya mereka rindu dengan konten yang memang sesuai dengan segmen mereka, konten mereka. Oke. Tahu sendiri kan, radio di Sumedang segmennya kebanyakan kayak, bukan berarti merendahkan budaya dan juga musik kita ya, dangdut kayak Sunda kayak gitu, justru itu bagus, sesuatu yang keren banget gitu kan ya. Cuma mungkin karena anak muda kita juga yang pertama belum melek, mereka mungkin bukan belum melek ya, tapi mungkin tidak tahu cara mengekspresikan kebanggaan mereka terhadap budaya kita di sini. Salah satu kerinduan mereka tuh kayak, oh ya di podcast gue nih nemuin sesuatu yang Gua banget gitu. Konten ini ngebahas misalnya tentang cinta. Iya. Udah jarang banget kan di sini, di radio kita ngebahas tentang cinta. Jarang banget. Itu pun anak-anak mudanya kita sebenarnya kurang lebih tuh radio di sini bertanggung jawab loh. Kenapa mereka bisa berpaling dari radio ke podcast kayak gitu. Sementara podcast sekarang kita kayak lebih bebas. Lo mau ngomong apapun, lo mau ngomong seks, lo mau ngomong kebun binatang sekalipun, nggak ada yang larang. Itu kayak lebih bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri lo tuh lewat podcast. Jadi kalaupun radio ya, menurut gue tuh radio sama sekali tidak tergantikan posisinya sampai kapanpun. Karena radio itu spontanitas kita tuh dilatih di sana, radio. Jadi yang gua tangkap dari omongan Teteh, terlalu terpaku oleh suatu aturan gitu. Jadi misalkan gini, kebutuhan anak muda tuh tentang cinta, jadi sharing tentang cinta. Kalau anak muda mah masa transisi, lagi masa pencarian jati diri. Jadi konten-konten yang mengarahkan hidup mereka tuh kayaknya diperlukan banget. Pengalaman saya ya, pernah jadi remaja. Kita remaja. Oke. Remaja. Jadi mungkin gua juga seperti ini. Kok sampai ada podcast gitu? Karena gua mengira radio ini akan kuat gitu sampai kapanpun, tidak akan ada yang menjiplak lah gitu. Seperti adanya podcast sekarang gitu. Sebetulnya podcast ini seperti yang mengambil irisan dari konsepan radio ini gitu. Emang iya. Gitu. Emang iya. Kok bisa gitu? Berarti kan ada, kalau misalkan kita ngomongin kausalitas, berarti kan ada sebab, ada akibat. Betul. Gitu. Berarti kan ada sebabnya nih, penyebabnya nih apa? Nah, gua pengen tahu gitu, apa sih yang penyebabnya kok sebagian itu lebih tertarik kepada podcast. Seperti itu. Tadi gua nangkep ya, ternyata ya di radio enggak sebebas seperti yang di podcast. Iya. Begitu sih. Untuk radio ini ya, undangnya. Iya. Oke, menarik. Nah, mengenai kehadiran podcast seperti itu, berarti kita berbicara eksistensi mengenai radio itu sendiri kan. Nah, dengan adanya podcast sudah mungkin ribuan, mungkin ya nggak tahu ribuan, ratusan lah, dan gue juga nggak tahu tuh apa saja isinya podcast. Nah, eksistensi radio ini seperti apa sih untuk kedepannya? Apakah radio ini akan punah atau masih tetap bertahan dengan konsepannya, atau misalkan mungkin podcast berkolaborasi ada nanti di radio, atau gimana seperti kan di Facebook dan Instagram jadi
sekarang kan Facebook ada. Jauh Pak, jauh. Iya kan? Jadi itulah bagaimana sih eksistensi radio untuk saat ini ke depan, mobil khusus di daerah kita tercinta di Sumedang. Seperti itu. Radio kalau disebut punah, saya mengutip salah satu judul dari lagu Sandi Sandoro, tak pernah padam. Tak pernah Pak. Gak bakalan padam. Muada. Ya mungkin sekarang apinya sedang mengecil. Oke. Kalau dulu berkobar, sekarang sedang berkibar. Maksudnya kecil lah ya apinya sekarang mungkin ya. Disebut padam atau punah nggak akan mungkin sih radio, karena di sini ya di Sumedang tuh kayak mereka yang rumahnya di Pasisian itu namanya sih bahasa Indonesia? Pinggiran lah. Pinggiran. Iya, pinggiran guys. Pinggiran yang mungkin Sumedangnya ke dalam banget. Salah satu hiburan dan cara mereka untuk mencari informasi ya radio. Tapi di kota besar pun sekarang mereka terus melakukan yang namanya inovasi. Entah itu lewat streaming, terus mereka punya podcastnya tersendiri. Oh iya. Seperti itu, karena salah satu hal tuh yang nggak bisa didapetin radio itu penyiar selalu bukan penyiar, pendengar selalu merasa dekat dengan penyiarnya. Kita tuh seolah-olah tahu kalau suasana hati mereka sedang seperti ini. Oh iya, ini kopinya bisa tahu ya. Itu kan suasana hati gue tuh lagi kacau, atau mungkin lagi dijebak macet, macet terus kesel. Oh mungkin yang lagi kesel nih kejebak macet tiba-tiba di daerah Ojolali misalnya. Tahu kan Ojolali macetnya? Gara-gara ya macetnya cuma 5 menit paling ya. Tapi kan 5 menit kita ngomong cuma slotnya 2 menit, terus putar lagu yang sesuai dengan isi hati mereka udah kayak wah gue ada temannya. Iya. Radio itu sahabat terbaik pendengar. Iya. Platform mana sih yang bisa dibawa-bawa sekarang? TV nggak mungkin. Iya. Benar nggak? YouTube kita harus fokus ngeliat YouTube-nya. Iya. Ngeliat gambarnya. Lagi nyetir. Kalau misalnya lagi nyetir ya. Sementara radio kan udah cuma play doang, kita denger aja kan. Entah itu mau lo sambil makan, sambil minum, atau mungkin sambil lihat pemandangan. Tapi gua ada pengalaman unik waktu SD. Jadi dulu gua juga termasuk pendengar setia ya adalah radio swasta yang ada di Sumedang. Jadi dulu itu kan playlist lagu tuh alay semua ya. Ada masanya. Ya, menyesuaikan isi hati. Kebetulan si penyiarnya itu cewek. Tapi gua juga nggak tahu nih itu tuh mukanya seperti apa, namanya seperti apa. Seperti itu. Nah, gua request kan. Request lagu dong, salamnya buat ini. Nah, terakhir buat Tete dong. Itu Itu juga sih yang bisa didapetin dimanapun. Podcast itu nggak ada interaksi sama pendengar loh. Radio kalau ada interaksi secara langsung. TV itu pasti kita disetting. Disetting lo mau misalnya ada yang telepon pasti ditelepon yang di briefing dulu si penelponnya kalau gini. Radio enggak, spontanitas. Lo percaya nggak gue pernah dimarahin? Gua nggak tahu. Pendengar. Oh, lu tadi udah nyebutin yang waktu sama apa namanya? Itu di SMS, ini di telepon. Oh, di telepon. Dimarahin. Karena gue tuh kalau misalnya ketawa ya udah ketawa aja lepas gitu. Enggak pakai. Terus kalau menurut dia itu katanya etikanya enggak ada. Itu lagi siaran. Seriusan. Langsung gue matiin. Aduh sorry ya, kayaknya sinyalnya jelek ya makanya teleponnya putus gitu. Ya lah. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh, bapak-bapak. Biasalah. Seperti yang kamu bilang tadi. Tapi modus nggak sih itu bapak-bapak? Apa? Modus nggak sih? Mana gue tahu. Takutnya kan modus gitu pendengar. Gue nggak ada. Oke, terakhir deh. Yakin nggak sih radio yang ada di Sumedang tuh bakal terus ada? Kalau misalnya dibilang terus ada, yakin. Sekecil apapun itu jumlah pendengarnya, radio bakalan tetap eksis. Tidak untuk semua kalangan, tapi memang yang sudah menjadikan radio itu sahabat mereka. Jadi tetap masih ada sahabat pendengar setia lah. Oke. Jadi begitu teh. Udah gitu aja. Ya Allah. Sebetulnya
masih banyak yang ingin diceritakan, tapi mungkin apa namanya, di luar konteks radio ya. Tapi kan ya kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga kata dan mungkin ada private yang harus sebenarnya bisa sih, tapi mungkin lain segmen aja. iya di lain waktu Anjing. kita ceritakan lagi mungkin ya hal-hal lain yang ingin kita kulik mengenai radio ini. Mungkin sekian podcast seru kali ini. Terima kasih buat Elida. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Sampai jumpa di podcast seru selanjutnya.